Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, semangat kali kalian ya. Ya. Pada asano Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Oke, bagus. Walaupun di luar hujan, jadi di kelas harus tetap semangat. Krishna Pranata, Ayunda Dewi, sudah belajar kemarin Ayunda? Sudah, bagus. Amanda Yudita Dewi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ya mengenai aplikasi pengolah kata. Kalau aplikasinya apa yang kita gunakan? Microsoft Word. Kalian pernahkah menggunakan aplikasi Microsoft Word sebelum di sini? Pernah? SMP? Pernah ya? Oke, bagus. SMP berarti udah pernah ya mendapatkan aplikasi Microsoft Word. Nah, SMP itu apa sih yang kalian bisa kerjakan ketika mendapatkan pelajaran atau materi Microsoft? Sekarang kaitannya materi Microsoft Word ini dengan dunia kerja kalian nanti. Nah, misalnya DFO untuk apa? Silakan. Ayo, angkat tangannya. Oke, silakan Cempaka. Menurut saya kegunaan Di departemen mana? Di departemen industri wisata FO digunakan untuk membuat laporan tamu check out dan check in. Oke, bagus sekali Cempaka. Jadi membuat lapor itu di FO ya, benar ya? Di FO membuat laporan tamu check in maupun check out. Oke, bagus. Diperhatikan dulu videonya. Dari dalam video ini apa sih yang bisa kalian tangkap? Nah, tadi kan melihat. Oke, silakan. Nah, coba Anggita silakan. Kesimpulan yang saya tangkap dari video tersebut, Ya. orang yang sedang bekerja di kantor pasti bergelut dengan dokumen, maka dari itu kita penting untuk belajar aplikasi pengolah data. Oke, pengolah Kata. kata. Video di sini kan menampilkan orang bekerja di kantoran, benar ya? Nah, di sana dilihat ada dokumen. Ya, dilihat ada dokumen ya, banyak dokumen ya. Nah, kemudian itu dokumen itu bisa kita kembangkan dengan aplikasi pengolah kata. Oke, nah di sini ada KD atau kompetensi dasar pada materi kita hari ini ya, yaitu ada 3.3 yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasi. Indikator maupun tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Kemampuan awal kalian. Jadi silakan kalian buka e-learning di komputer boleh, di HP juga boleh. Silakan. Kalau yang tak baca, deskriptif dan argumentatif. Oke, ada dua ya. Nah, jadi kita bahas satu dulu. Itu satu ya. Yang pertama ada paragraf deskriptif. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan ciri-cirinya? Silakan. Oke, silakan Nandika. Disertai alasan serta bukti. Oke, alasan pendapat yang berisi alasan maupun bukti. Oke, bagus sekali Nandika. Jadi kalau kalian mengutarakan paragraf argumentatif harus ada bukti nyata. Sekarang saya punya sebuah paragraf. Jadi kalian tentukan ya termasuk jenis apa. Silakan dianalisa. Oke, masuk paragraf apa ini? Silakan angkat tangannya. Yuni silakan. Termasuk paragraf deskriptif karena menjelaskan bagaimana tentang sekolah tersebut dan di mana letak dari ruangan guru misalkan, ruangan tata usaha di sebelah mana. Oke, bagus ya, kasih tepuk tangan. Ini Microsoft Word sebenarnya udah ada di e-learning ya. Dan kalian ke dalam sebuah kelompok, jadi ada kelompok pakai di sini aja ya, 1, 2, 3 di belakang, kemudian 4, 5, 6, 7 dan terakhir 8.
berapa? 4. Udah bisa ya caranya? Oke, silakan diisi aja dulu. Sehingga tambahkan dulu. Oke, udah ya. Nah, ini udah ada berapa ya hasilnya? Tolong diperhatikan dulu. Nah, di sini ada dari kelompok 6 ya. Nah, di sini sudah ada komputer adalah alat elektronik yang bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian ada di sana ada layar, ada mouse, ada keyboard ya. Oke, berarti nah, sini LKPD-nya saya bagikan ya. Kemudian langsung diambil ke depan ya. Dipta Adi Arnawa perwakilan kelompoknya ya, silakan maju. Dah, sini udah dibagi. Nah, kemudian ditulis jawabannya langsung ya. Kemudian yang mempraktekkan siapa? Saya, berarti langsung aja diketik, dicoba. Nanti hasilnya baru disalin ke sana. Ya, biar cepat ya. Ada pertanyaan? Ya, nanti hasilnya harus ditulis ya. Jangan sampai nggak ditulis. Terus, lanjut. Ini kesimpulannya udah? Kesimpulannya. Tambahkan aja lagi ya kesimpulannya tentang ininya, woodnya. Jadi untuk cetak tebal apa digunakan, tambahkan di sana. Ya, jangan paragraf aja. Kan ada kalian praktek ya, itu juga tampilkan kesimpulan. Ini sip ya, biar dapat duluan. Oke, silakan. Berarti yang presentasi di awal adalah kelompok 4. Silakan. Baik, sebelum kami memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengaturkan tangan dari umat terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memulai perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Malini, nomor absen 22 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Tabla Dewi sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Kedek Mipena sebagai penyanyi 1. Perkenalkan, nama saya Irian Praganawan sebagai penyaji 3. Tentang informasi Kota Pontianak dan pengalaman perjalanan liburan ke Kota Pontianak. Paragraf 2 termasuk paragraf argumentatif. Paragraf yang berisi pendapat saja. Pendapat mengenai sampah yang berserakan di mana-mana. Lab, perpustakaan, ruangan untuk praktek memasak, dan lain sebagainya. Lalu, paragraf argumentatif mengenai perhotelan. Pendapat kami mengenai perhotelan. Hotel adalah sebuah bangunan, perusahaan atau usaha yang menyediakan jasa inap dan juga. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan cara untuk memodifikasi teks deskripsi di Microsoft Word. Yang pertama, paragraf pertama. Yang terlebih dahulu kita lakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab. Yang bertanya silakan ya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Nubri Andiandi. Saya akan bertanya bagaimana caranya mengubah tulisan agar bergaris bawah. Ada lagi yang bertanya? Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan para peserta. Kasih tepuk tangan ya. Nah, saat presentasi, tolong jangan terpacu pada naskah ya seperti ini. Jadi kalau bisa lihat juga objeknya ya. Nah, kemudian juga di langkah-langkah praktikumnya itu dijelaskan juga ya menunya apa yang digunakan. Jadi belum kayaknya. Bisa ya, misalnya cetak tebal, langkah-langkahnya. Misalnya cari menu home, kemudian klik bold misalnya untuk cetak tebal dan seterusnya. Saya, nah nanti ditambahkan aja lagi sebelum dikumpul nanti LKPD-nya. Please, secara keseluruhan sudah bagus. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Agung Indah Dewi, saya sebagai moderator.
Perkenalkan, nama saya Nikomai Putri Ningsih sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Bagus Sakrabjara, nama saya Depan sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Radika, nama saya Bayu sebagai penyaji 3. Baik, pertanyaan pertama saya lempar kepada penyaji pertama. Paragraf deskriptif merupakan paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Alasannya, karena paragraf tersebut berisi gambaran-gambaran yang mengenai suatu objek, yaitu Pontianak. Kemudian Hendra, kenapa paragraf pertama dikatakan paragraf deskripsi? Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Orientasi, nomor absen 35. Apa perbedaan paragraf dan kalimat? Paragraf pertama disebut paragraf deskripsi karena paragraf tersebut berisi gambaran-gambaran suatu objek atau benda. Dari presentasi saya hari ini, saya akhiri dengan paramasan. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Presentasi ke depan. Tegang ya? Oke, nanti saya harapkan tolong dilatih lagi ya untuk presentasi. Ya, karena masih banyak saya lihat baca, kemudian improvisasinya kurang. Nah, itu silakan dilatih nanti lagi. Semoga nanti pertemuan berikutnya presentasi kalian semakin bagus. Perhatikan, kalau 1 ini ya, 2 tangannya setini, 3 setini. Kemudian kalau 5 dikepalkan, bisa? Bisa. Oke. 1 2 5. Oke, silakan maju, nggak apa-apa, maju. Ini sama dulu supaya anak, Pak. Nanti yang lainnya masih fokus berarti ya. Warnanya kuning. Pada saat presentasi, tolong ya jangan hanya baca teks, tolong lihat audionya juga. Nah kemudian saat praktikum itu dijelaskan langkah-langkahnya. Nah jadi langkah-langkah membuat huruf cetak tebal. Berarti caranya cari menurun, kemudian cari apa? Cetak tebal. Bold ya, cari bold, seperti itu ya. Nah jadi saya tambahkan kalau argumentatif itu berarti pendapat kalian. Jika ada pendapat pasti masuknya ke paragraf argumen. Oke, Anggita silakan. Kesimpulan, bisa mengetahui apa saja yang dibuat dengan aplikasi pengolahan kata. Contohnya seperti membuat laporan dan makalah. Lalu mempermudah proses pembuatan surat unduran. Lalu kita juga bisa mengetahui kegunaan aplikasi pengolah kata di dunia pariwisata. Contohnya di FO atau Perbaik. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan Cempaka. Kita dapat mengetahui arti dari paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif yang memberikan pandangan. Kesimpulannya bahwa kita mempelajari 2 paragraf ini ya, yaitu paragraf apa? Deskriptif dan argumentatif. Dimana kalau deskriptif disebut ya, jadi ada perataan teks tadi udah, kemudian membuat paragraf juga sudah, termasuk juga kaitannya dengan dunia kerja kalian. Di play bawah ini ada refleksi ya. Nah nanti bisa kalian kerjakan. Tip yang saya lihat adalah Anggita. Oke. Dan untuk materi kita minggu depan atau pertemuan selanjutnya masih di paragraf ya, kita masuk ke paragraf narasi dan persuasif. Jadi tetap. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai.
Brahmo Santi. Om Santi 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 Om.